Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati kehidupan ini, ya. Walaupun tiba-tiba hujan ya tadi ini, pagi ini, kita tetap bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Bahkan Tuhan mau supaya kita menjadi berkat juga dimanapun kita berada, ya. Jadi kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi pelayanan, oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 bicara tentang umat yang memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, mengingatkan kita supaya kita pun dapat terlibat dalam pelayanan dengan memberikan dukungan, ya, dana, mendukung pekerja-pekerja yang melayani Tuhan, ya. Kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ya. Kita mulai membaca dari ayat yang ke-6. Ayat 6 saya membaca, ayat 7 Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat, ya. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memiliki. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kesenangan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah terbukti dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena pemurahan hatimu dalam memberikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Bersama-sama syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik. Nah, di sini kita belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita dapat memberi, ya, menjadi saluran berkat, karena Tuhan memberkati kita dan kita harus dapat berbagi. Nah, prinsipnya adalah waktu kita berbagi haruslah dengan kerelaan hati, ya, bukan dengan paksaan, ya. Harus dengan kerelaan hati. Nah, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi dari hati yang terdalam, dengan senang, dengan bahagia, jadi terlibat dalam pelayanan, membantu, memberikan dana, ya, dengan kerelaan hati, ya, bukan dengan paksaan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi, wah, ini kita ada pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan, misalnya. Oh, kita harus membutuhkan dana sekian banyak, ya. Bagaimana caranya? Oh, kita akan menggumulinya bersama. Kita akan mengumpulkan dana kita. Nah, waktu kita mengumpulkan, cara, ya udahlah, dari saya segini aja deh. Sedikit-sedikit bantuan, sedikit-sedikit bantuan.
Aduh, gimana ini? Jangan seperti itu. Tetapi kita dengan rela hati, iya saya siap, saya punya berkat, dan saya akan membagikannya, saya akan memberikannya. Jadi tidak dengan bersedih, tapi bergembira. Nah, kita harus ikut bergembira atau bersukacita ketika terlibat dalam pelayanan, termasuk ketika kita harus memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki sebagai korban. Ya, kita mau berkorban, kita kasih dana kita, tapi waktu kita memberi itu kita bersukacita, kita senang, tidak dengan sedih, ya. Dan ketika kita membagikan, bukan berarti kita akan menjadi kehabisan atau menjadi miskin. Nah, sebab apa dikatakan di ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, ya, di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi tidak ada seseorang yang karena terlibat dalam pelayanan, terlibat membantu pekerjaan Tuhan, memberikan dananya, kemudian dia jadi jatuh miskin. Tidak. Kemudian dia jadi, aduh melarat, ini gara-gara saya bantu pekerjaan Tuhan, saya jadi miskin. Tidak. Ya, kenapa? Karena Allah sanggup memberkati kita. Setiap saudara yang terlibat dalam pelayanan dengan mengorbankan harta saudara, dana saudara, Tuhan perhitungkan itu. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu bukan sesuatu yang membuat saudara menjadi rugi. Karena Tuhan akan sanggup melimpahkannya, akan memberkati saudara. Ya. Nah, itu yang sering kita lihat dengar dengan istilah hukum tabur tuai. Ya, kalau kita banyak berkorban, banyak mempersembahkan, berarti nanti berkatnya juga banyak. Perhitungan dari Allah juga banyak atas kita. Nah, itu diingatkan di ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, bagaimana kita mau panen besar, panen yang luar biasa, kalau benih yang mau kita tabur itu hanya sedikit? Ya, nggak bisa. Tetapi kalau benih ini yang kita tebar ini banyak, dan lahannya luas, terus kita tabur, maka hasilnya akan panen yang banyak. Karena memang benih itu ditabur dengan jumlah yang banyak. Ya. Kalau jumlahnya sedikit, bagaimana mungkin kita memanen hasil yang luas, hasil yang besar, hasil yang banyak? Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Yang kita tabur sedikit, tapi kalau kita tabur banyak, maka kita akan menuai banyak juga. Ini kebenaran firman Allah. Ini hukum alamiah juga. Ini iya dan amin. Nah, persoalannya, maukah kita panen banyak? Pasti jawabannya mau. Siapa yang tidak mau panen yang besar? Siapa yang tidak mau menerima tuaian yang besar? Semua mau. Tetapi ketika ditanya, siapa yang mau menabur dengan banyak? Siapa yang mau berkorban? Oh, kita ada proyek ini dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kita miliki. Nah, siapa di antara kita yang mau persembahannya besar? Ya, mikir-mikir nanti dulu. Saya masih banyak keperluan. Nah, tapi kita mau nanti menuai dengan tuaian yang besar. Ya, nggak mungkin kalau kita menaburnya sedikit. Jadi, taburlah. Nah, firman Tuhan sebelumnya kita sudah belajar ketika kita membantu orang lain, membantu pelayan Tuhan, memberikan dana kita. Ya, Tuhan katakan apa? Kita memberi dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak meminta kita berkorban dari sesuatu yang kita tidak miliki. Ini artinya gini, saya punya, saya bisa memberikannya. Masalahnya saya mau beri atau tidak. Ya, saya mau diberkati atau tidak. Nah, saya mau supaya Tuhan memberkati saya. Maka sebagian atau sebagian kecil dari apa yang saya miliki, ya saya bagikan, saya berikan dengan sukacita, dengan senang, bukan dengan sedih, bukan dengan paksaan. Jadi ambil bagian dalam pelayanan mendatangkan sukacita.
Nah, ambil bagian dalam pelayanan haruslah kita lakukan dengan sukacita juga. Ya, salah satunya adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk apa? Keuangan kita ini, dana kita. Jadi Tuhan ya memperhitungkan kalau kita menabur sedikit, maka kita akan menuai dalam jumlah yang sedikit. Kalau kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak. Ya, untuk itu kita mau ya menabur yang banyak. Amin. Coba katakan ya, tabur yang banyak ya. Jadi harus tabur yang banyak. Amin. Menabur, siap berkorban. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang membuat kita bisa menabur kan sebenarnya adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan yang memberkati kita. Nah gini, waktu saya diberkati oleh Tuhan, ya saya harus berpikir, mengapa Tuhan memberkati saya? Ada apa dengan berkat ini? Oh, saya tahu berkat ini akan saya gunakan baik untuk saya, tapi juga sebagian daripadanya harus saya persembahkan untuk Tuhan, harus saya korbankan untuk pekerjaan Tuhan, harus untuk menolong orang lain. Ya, itu harus kita lakukan. Ya, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia membagi-bagikan. Jadi Tuhan yang membagikan bagi kita berkat-berkat itu, dan kita bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga jangan lupa kita harus membagikannya, memberikannya. Nah, Rasul Paulus katakan, waktu umat itu mempersembahkan persembahan itu, bukan saja mereka yang bersyukur ya, oh terima kasih kita sudah dapat dukungan dana ini. Nah, pelayan-pelayan Tuhan ini berterima kasih, bersyukur, oke, puji Tuhan. Tapi tidak hanya sebatas itu, tetapi juga nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini yang utama ya. Jadi dikatakan ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Oke, kita yang melayani sekarang cukup bagi kita karena ada persembahan-persembahan jemaat. Terima kasih Tuhan. Ya, bukan hanya untuk kecukupan pelayan Tuhan, ya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah gitu loh. Jadi kira-kira begini, kita berbagi kepada orang lain itu akan bersyukur, akan berterima kasih kepada Tuhan juga. Jadi akan berkata, ya puji Tuhan saya ditolong oleh saudara ini, puji Tuhan saya diberkati oleh saudara ini, puji Tuhan. Jadi semakin banyak kita menabur, semakin banyaklah pujian kepada Allah, dan ini menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi akan banyak yang memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada orang-orang lain yang menantikan uluran tangan kita atau menantikan bagian daripada kita untuk mengerjakannya, mencukupkan mereka. Ya, ada orang-orang yang sedang membutuhkan, dan kita yang sudah diberkati oleh Allah ya sedang dinantikan oleh mereka yang sedang membutuhkan itu, supaya kita menabur, supaya kita berbagi, supaya kita memberikan ya dengan sukacita, dengan kerelaan hati, sehingga ucapan syukur kepada Allah semakin berlimpah-limpah. Jadi sebagai orang percaya, kita nggak boleh pribadi-pribadi yang pelit ya, yang aduh pokoknya ini untuk aku saja ya, atau itu kita tidak akan bawa. Kalau kita udah meninggal nggak bawa semua harta itu kan, nggak ada, kita tinggalkan juga itu semua. Bukankah lebih baik selagi kita hidup kita kelola dengan baik di hadapan Tuhan ya, termasuk salah satunya dalam mengelola keuangan kita adalah mampu mengkhususkan sebagian daripada berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Dikhususkan, bukan disisahkan, sisahkan untuk pekerjaan Tuhan, bukan, dikhususkan, di spesial ini untuk pekerjaan Tuhan. Ini khusus, ini istimewa. Jadi pemberian kita di dalam pelayanan itu adalah istimewa ya, bukan hanya sekedar, bukan ini sisa-sisanya saja kasih, bukan, tapi kita mengkhususkan
ya, bagian untuk kita persembahkan kepada pekerjaan Tuhan, kita persiapkan, kita berikan dengan sukacita, dan Tuhan memperhitungkannya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk mengerti, ya, bahwa kita harus berbagi, kita harus memberi secara untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang pergi dan memberitakan kabar baik. Mereka membutuhkan makan dan minum, mereka membutuhkan dana dalam pengembangan pelayanan, dan umat Tuhan, jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau supaya jemaat terlibat dalam pelayanan dengan cara berbagi, membagikan apa yang kita miliki, kita bagikan dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih. Maka nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan dalam hidup kita hari lepas hari untuk terus terlibat di dalam pelayanan. Secara khusus, ya, kita harus dengan sukacita terlibat dalam hal memberi, ya, berbagi. Ya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, tapi kalau menabur sedikit, maka tuaian pun sedikit. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita nyanyi.